Itu bakal epic banget sih. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Dan di video kali ini kita akan review buku yang akan gue bahas dulu buku ini. Penampakannya cakep nih sampulnya. Judulnya itu adalah Ways to Live Forever. Terjemahannya itu Setelah Aku Pergi. Ditulis oleh Sally Nichols. Ya, itu kenapa sekilas. Seperti apa ceritanya, bukunya, reviewnya dan sebagainya. Ya, gue bakal bumper dulu deh. Bumper. Nah, di depan kalian udah lihat kan? Ini penampakan sampulnya. Keren cuy. Gila, sampulnya keren banget itu. Ini lukisan, anjir. Mantep banget. Terus ini ada sosok kayak Sam, dan sini ada sosok kucing gitu. Oh iya. Oh, gue baru ngeh. Sam ini punya teman namanya Felix. Felix ini merupakan bahasa Latin untuk kucing. Dalam bahasa ilmiah itu sering kayak Felixtus bla bla bla, itu untuk kucing jenis ini, atau Felixtus kayak gitu. Nah, gue baru nggak, berarti ini menggambarkan Sam dengan sahabatnya Felix, tapi sahabatnya digambarkan sebagai sosok kucing karena dari namanya. Ini gue baru nggak. Ya, gue tidak terlalu memperhatikan cover karena gue lihat, covernya cakep, kayak lukisan banget nih, keren. Langsung baca deh. Gue nggak mikir, ini kucing maksudnya apa? Gue nggak kepikiran. Nah, gitulah. Nah, seperti yang gue ceritakan, buku ini bakal cerita tentang Sam dan Felix, persahabatan mereka. Dimana Sam ini anak umur 11 tahun yang menderita kanker leukemia, kanker darah, dimana sel darah putihnya diproduksi secara berlebihan, bla 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 bla, hingga membuat imun tubuhnya lemah karena sel darah merah dan sel darah yang lain diserang oleh sel darah putih. Jadi ketika dia sakit, dia kayak bakal kadang mimisan, kadang kalau kegores lukanya susah sembuh, tubuhnya jadi pucat, lemah, rentan terhadap penyakit dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Sementara si Felix ini juga sama, dia menderita kanker, tapi di buku tidak dijelaskan kanker apa. Cuman mereka ini kayak teman yang akhirnya saling berbagi kisah perjuangan hidup mereka dan persahabatan mereka. Nah, Sam ini pertama kali didiagnosa kanker pada umur 6 tahun. Waktu itu kayak dia lagi di sekolah atau di rumah gitu, tiba-tiba kayak dia tumbang mimisan gitu, dan akhirnya orang tuanya bawa ke dokter. Terus dokter mengatakan kalau ternyata dia punya kanker, dia harus dirawat intensif, seperti ikut kemoterapi, radiasi dan sebagainya. Nah, hingga akhirnya dia ternyata sembuh. Dokter menyatakan dia sembuh. Nggak lama kemudian, beberapa tahun kemudian, di umurnya 8 atau 9, kankernya balik lagi ternyata. Dia sakit lagi, dia tumbang lagi, masuk rumah sakit, terus menjalani pengobatan yang sama-sama atau mirip-mirip gitu, kayak kemo, radiasi dan sebagainya, obat-obatan gitu. Terus sembuh. Di umur 10 tahun gitu, dia kankernya balik lagi untuk ketiga kalinya. Jadi dia kayak udah kena kanker, survive, tuh kena kanker ketiga kalinya, dan ya ceritanya bakal sedih di akhir. Kalian tebak lah bakal seperti apa. Cuman kayak sedih, tapi ceritanya sweet, manis gitu, indah di akhir. Gue kayak, anjir, ini kisahnya menginspirasi banget lah. Kayak dia dari umur 6 tahun, struggle banget tuh pasti. Dari umur tahun-tahun, anak kecil yang gak tahu apa-apa, sakit, gak bisa sekolah, dan sebagainya. Terus harus mengikuti pengobatan yang keras, kayak kemoterapi itu gak enak loh. Kemoterapi itu kayak lu diinfus dengan cairan kemo yang warnanya kuning-kuning gitu, kayak jelly kental. Terus nanti masuk ke darah lu, dan cairan kemoterapi tersebut bakal menyerang sel-sel kanker tersebut. Ada efek sampingnya, yaitu kayak selain menyerang sel kanker, dia juga bakal menyerang sel yang sehat kalau ternyata sel kankernya tidak sebanyak yang diduga. Jadi kayak ketika lu diinfus dan kena kemoterapi kayak gitu, lu kayak tubuh lu bakal pucat, lemes, muntah-muntah dan sebagainya. Itu untuk anak umur 6 tahun itu pasti kayak nyiksa banget deh kayaknya. Mikirnya aja, anjing, parah.
Terus kena kedua kali. Terus kena lagi ketiga kali. Dah gue gak habis pikir lah. Gila. Pokoknya asam garam kehidupan Sam itu lebih intens dan pahit daripada kehidupan kita semua yang nonton ini kayaknya. Nah, terus dia ketika mendapat kabar kalau dia terkena kanker untuk kedua kalinya, di rumah sakit dia bertemu dengan seorang anak yang namanya Felix. Akhirnya mereka ini temenan dan sahabatan, dan ya, mereka menuliskan kisah mereka di buku ini setelah guru homeschooling mereka, bukan guru les sih, kayak sekolah private atau private class atau gimana lah, pokoknya gurunya datang ke rumah mengajarkan gitu. Ya kelas-kelas sederhana lah, kelas menggambar, kelas inspirasi, kelas menulis, kelas bercerita, belajar tentang pengetahuan umum dan pengetahuan eksak atau pengetahuan utama gitu, kayak matematika dan sebagainya. Ya, itu juga belajar, cuman ya lebih santai gitu daripada dengan sekolah biasa. Jadi mereka akibat homeschooling bersama, ketemu di rumah sakit juga yang sama, terus berjuang dengan penyakit kanker yang mirip-mirip, walaupun si Felix sih gak tahu kankernya apa, tapi mereka kayak berjuang dengan kanker, dan ya wis, jadi sahabatan erat lah. Suka duka mereka itu plek. Jadi kayak wah, bisa teman dan punya ketemu sahabat sejiwa gitu. Bukan pacar apa, tapi kayak benar-benar sahabat, orang yang saling mengerti tentang perjuangan dan struggle gitu. Mereka jadi akrab gitu. Nah, gue suka banget sih. Gila, ceritanya ini bakal kayak lucu-lucu awal nih. Kayak mereka disuruh eksperimen ini, ngelakuin ini, membuat list pertanyaan kayak daftar keinginan. Kalau lu punya waktu hidup yang pendek, apa sih keinginan lu dan apa yang ingin lu capai? Kayak kata saya, gue pengen jadi scientist, pengen bikin ini itu, pengen kesana kesini. Sementara Felix, kalau gue pengen bikin bom atom, terus gue ledakin dokter-dokter yang selalu mengganggu dan membuat gue tersiksa. Kadang kayak, anjing jahat juga, tapi kadang lucu juga, kayak polos gitu. Nah, is sometimes funny, sometimes is heartbroken. Kadang lucu, kadang manis, kadang bikin hati itu ceritanya. Terus di pertengahan cerita kalian bakal menemukan kisah perpisahannya mereka, Sam dan Felix. Salah satu dari mereka yang kalian tebak sendiri nanti. Terus nanti di akhir cerita si karakter berikutnya juga bakal pergi meninggalkan keluarga dan sebagainya. Itu sad banget. Pokoknya dari setengah ke akhir itu bakal sad banget. Ini gue rekomendasi deh. Gue berubah pikiran. Kalau untuk fiksi, gue gak tahu ya ini fiksi atau berdasarkan kisah nyata ya. Pokoknya untuk cerita yang menginspirasi, gue memilih ini. Gue sangat-sangat merekomendasikan. Kalau untuk horor gue kasih, Jenner Irren. Nanti di akhir bulan ini, tanggal 31 atau tanggal 20 gitu, gue bakal bikin wrap up bacaan gue di 2020 dari Goodreads Reading Challenge. Ya, Goodreads Reading Challenge 2020. Ya gitu. Bagus sih, kalian harus baca. Harus baca. Kalian bisa cari ini di Gramedia. Harusnya ini buku selalu di diskon sih. Gue dapat ini buku diskon. Harganya 25.000 kayaknya. Dari harga aslinya. Dia nggak lupa. Ini bagus, kalian harus baca. Menginspirasi, kalian bakal anjing, sedih, bakal berkaca-kaca, nangis, terseduh-seduh dan sebagainya kalau kalian orangnya emosional. Dan covernya juga unik nih, lukisan banget. Jangan-jangan benar lukisan mereka kali ya. Mereka bikin untuk menggambarkan diri mereka sebagai kayak cara untuk hidup selamanya. Salah satunya lukisan gitu. Itu bakal epic banget. Ya, itu review untuk buku ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bumper penutup deh.